Oke, baik, kita akan belajar mengenai balance scorecard. Ini merupakan materi yang sangat penting di dalam manajemen strategik. Kenapa? Karena ini adalah salah satu cara untuk bagaimana kita mengetahui apakah visi dan misi yang telah ditetapkan telah tercapai. Nah, kalau kita lihat ya, bagaimana Departemen Kesehatan misalnya pada tahun 2010 dan 2014 membuat visi dan misi. Adapun visinya ya, kita lihat masyarakat sehat yang mandiri dan berkeadilan. Kemudian untuk mencapai visi ini, apa yang diimpikan atau di dalam visinya, maka dia melakukan upaya. Ada 4 upaya yang dilakukan dalam bentuk misi, itu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat termasuk swasta dan masyarakat madani. Yang kedua, melindungi kesehatan masyarakat dengan menjamin tersedianya kesehatan yang paripurna, merata, bermutu dan berkeadilan. Menjamin ketersediaan sumber daya kesehatan, kemudian menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik. Nah, ini adalah salah satu visi misi Departemen Kesehatan pada tahun 2010 2014 ya. Nah, untuk sekarang mengikuti visi misi Bapak Presiden. Kita mencoba memahami ya, apa sih yang kira-kira itu tentang BSC itu, atau apa yang dimaksud dengan balance scorecard. Nah, kita mencoba menggali dari sisi pengertian harfiahnya. Dari arti katanya, balance artinya berimbang, berarti di situ terdapat sebuah keseimbangan ya, keseimbangan dalam 4 perspektif ya. Itu diungkapkan oleh Alex Miller pada tahun 1998. Nah, apa yang di dalamnya 4 perspektif itu adalah, pertama adalah perspektif keuangan atau finansial. Kemudian yang kedua adalah perspektif pelanggan atau customer. Kemudian yang ketiga adalah perspektif proses bisnis internal atau internal business process ya. Kemudian yang keempat yaitu pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth ya. Oke, kita lanjut. Nah, apa yang dimaksud dengan scorecard ya? Adalah kartu yang digunakan untuk apa? Mencatat skor performa organisasi atau penampilan sebuah organisasi. Nah, di samping itu juga digunakan untuk merencanakan skor yang hendak diwujudkan di masa depan. Ya. Nah, selanjutnya kita coba memahami lagi bahwa balance scorecard itu adalah sebuah konsep manajemen yang membantu kita di dalam menerjemahkan strategi itu menjadi sebuah tindakan. Jadi untuk menerjemahkan strategi dan ke tindakan, maka dibutuhkan sebuah tools yang namanya balance scorecard ya. Nah, ini diperkenalkan oleh Robert Kaplan dan David Norton itu di awal tahun 90-an. Jadi ini sudah berlangsung lama ya. Oke. Nah, sebagai upaya memantau pencapaian tujuan organisasi. Jadi selain tujuannya tadi adalah mengubah strategi menjadi sebuah tindakan, juga digunakan untuk memantau pencapaian sebuah organisasi ya, tentu dengan 4 perspektif tadi. Nah, coba kita lihat
beberapa definisi ya yang diungkapkan oleh para pakar. Yang pertama oleh Jenny Marmon ya, mengatakan bahwa balance scorecard itu adalah sebagai alat atau tools management, suatu sistem pengukuran dan juga sistem manajemen kinerja yang mampu membantu berbagai organisasi untuk merencanakan, memfokuskan dan mengelola strateginya. Ya, ini menurut Jen ya, bahwa dia merupakan alat manajemen, suatu sistem pengukuran, juga sistem manajemen kinerja ya, yang mampu membantu kita dalam berbagai organisasi, baik untuk merencanakan, juga untuk memfokuskan, serta bagaimana mengelola strategi yang kita pilih. Nah, selanjutnya oleh Robert Kaplan juga menyampaikan bahwa balance scorecard adalah manajemen strategik yang berbasis pengukuran atau measurement, menetapkan aktivitas dalam suatu strategi dan memonitor kinerja strategi tersebut dalam mencapai tujuannya. Oke. Jadi di sini menunjukkan bahwa apa yang diungkapkan oleh Robert Kaplan itu, balance scorecard atau BSC itu adalah sistem manajemen strategik. Jadi dia merupakan bagian dari manajemen strategik yang berbasis pengukuran. Jadi dia fungsinya untuk melakukan pengukuran yang pada akhirnya nanti menentukan bagaimana kinerja daripada karyawan, yang menentukan kemajuan sebuah organisasi, apakah dalam posisi menguntungkan atau bagaimana sebuah organisasi. Nah, di samping juga menentukan juga aktivitas-aktivitas dalam satu organisasi, jadi memang sangat penting ya. Kemudian di samping itu juga memonitor kinerja strategi dalam mencapai tujuannya. Jadi kita bisa melakukan pemantauan ya secara terus-menerus bagaimana kita mencapai tujuan sebuah organisasi ya. Oke, itu Robert Kaplan ya. Nah, bagaimana sebenarnya kaitannya antara balance scorecard dengan pengukuran kinerja? Pertama, di sini dijelaskan bahwa pengukuran kinerja merupakan atau digunakan untuk menilai keberhasilan organisasi. Juga digunakan untuk menentukan sistem imbalan. Ya. Jadi selain kita menetapkan bagaimana organisasi itu di dalam berkinerja, apakah organisasi itu berhasil atau tidak, juga untuk menentukan seberapa banyak yang harus kita keluarkan ya untuk keberhasilan yang kita sudah capai. Jadi sistem imbalannya itu ya. Lalu ya, BSC juga merupakan suatu bentuk transformasi strategi kepada seluruh tingkatan dalam organisasi. Jadi dia merupakan bentuk yang mengubah strategi kepada seluruh tingkatan-tingkatan yang ada di dalam organisasi. Nah, selanjutnya juga pengukuran kinerja yang komprehensif, tidak hanya keuangan. Jadi kalau kita lihat ini sebenarnya di BSC ini secara komprehensif yang bersifat non keuangan. Nah, di situ makanya kan ada 4 perspektif ya. 4 perspektif seperti yang disebutkan di slide pertama tadi, bahwa balance scorecard itu terdiri dari keuangan, kemudian dari kita juga memandang customernya, kemudian prosesnya, kemudian pertumbuhan, pembelajaran dan pertumbuhannya. Jadi 4 aspek inilah yang menjadi kekuatan balance scorecard ini. Oke. Nah, apa manfaat yang kita dapatkan dari
balance scorecard ini. Nah, pertama yang kita peroleh adalah mengelola organisasi secara efektif dan efisien melalui motivasi karyawan. Jadi setelah kita ketahui bagaimana kita punya organisasi, maka kita bisa melakukan yang namanya kita bisa melakukan motivasi ya. Misalnya bagaimana meningkatkan kinerjanya sehingga mereka bisa turut membantu keberhasilan daripada organisasi itu. Jadi motivasi memang sangat dibutuhkan ya. Motivasi itu menentukan penampilan kerja dari seorang karyawannya. Lalu di sini yang berikutnya adalah di dalam pengambilan keputusan kita butuhkan PSC ini ya. Nah, ya kita harus mengetahui bahwa kapan seseorang harus naik pangkat, kapan harus berhentikan ya, kapan harus dipindahkan. Jadi setelah kita mengetahui kinerjanya, maka kita bisa melakukan yang di bawah ini ya. Kita lihat ini reward dan punishment. Ya, reward itu berupa promosi ya. Ya mungkin juga ada sifatnya punishment, misalnya pemindah kalau di ASN itu adalah turun pangkat dan seterusnya ya. Kemudian di sini mengidentifikasi pengembangan dan kebutuhan diklat karyawan. Ya, tentu dengan melihat kondisi kinerja, maka kita juga bisa mengetahui kira-kira apa yang kita lakukan ke depan sehingga mereka mampu melakukan pekerjaannya dengan baik. Nah, tentu dibutuhkan sebuah diklat. Jadi memang di sini penilaian kinerja itu bisa kita nilai setelah mengetahui hasilnya. Kita mengambil sebuah action ya, tindakan apakah perlu dilakukan diklat karyawan sehingga mampu meningkatkan produktivitasnya atau kinerjanya ya. Jadi kalau di perusahaan mungkin produktivitas, kalau di lembaga-lembaga pemerintah biasanya lebih dikenal dengan kinerja. Oke. Lalu di sini kita melihat lagi menyediakan umpan balik bagi karyawan mengenai cara atasan menilai kinerja mereka. Jadi dengan adanya ini kita punya umpan balik ya bagi karyawan bahwa bagaimana atasan menilai kinerja mereka. Jadi penilaian kinerja ini bisa menjadi catatan apa yang menjadi dasar kita di dalam memberikan rewards nantinya ya. Jadi umpan balik ini berguna untuk mengetahui ya apa sih yang dipakai untuk menilai bos ya atau atasan kita sehingga kita dikatakan berkinerja. Jadi dengan adanya BSC ini kita bisa melihat apa yang kita sudah lakukan. Kemudian yang terakhir itu adalah pemberian reward atau punishment berdasarkan kinerja masing-masing karyawan atau staf ya. Ya. Kemudian coba kita lihat ya. PSC itu pendekatannya yang komprehensif. Jadi dia bersifat komprehensif secara menyeluruh berdasarkan 4 perspektif. Yang pertama adalah perspektif finansial atau keuangan. Nah, ini penting ya. Mengapa? Karena keuangan merupakan konsekuensi ekonomi yang berjalan akibat keputusan dan kebijakan. Jadi apa yang kita putuskan, apa yang menjadi kebijakan kita, itu pada ujung-ujungnya adalah berpengaruh ke ini ya, keuangan ya. Jadi di sini juga dijelaskan bahwa tujuan pencapaian kinerja keuangan yang baik merupakan fokus dari tujuan yang ada dalam 3 perspektif lainnya. Jadi memang sangat penting ya perspektif finansial ini. Oke, lalu di sini juga mengatakan bahwa sasaran perspektif keuangan ada 4 tahap ya.
Jadi keuangan juga bisa dilihat dari 4 tahapan ya, apakah dia growth, tumbuh berkembang, atau dia sifatnya di sustain atau bertahan, atau dia harvest ya, atau panen ya. Jadi kita bisa mengukurnya ya. Oke, lalu ya, yang kedua mengenai perspektif pelanggan ya, atau customer. Nah, kelompok inti di situ adalah pangsa pasar, tingkat perolehan para pelanggan baru ya, kemampuan mempertahankan para pelanggan lama, tingkat kepuasan pelanggan, dan tingkat profitabilitas pelanggan. Jadi itu merupakan inti ya, bagaimana pangsa pasar, bagaimana kita mendapatkan pelanggan baru, bagaimana kita mempertahankan kesetiaan pelanggan, dan bagaimana kita memberikan kepuasan para pelanggan sehingga mereka terjaga ya. Nah, kemudian di kedua yaitu yang kelompok penunjang. Di situ atribut-atribut produk ya, fungsi, harga, mutu, hubungan dengan pelanggan, citra serta reputasi perusahaan atau organisasi beserta produk-produknya. Oke. Jadi itu yang merupakan bagian daripada penunjang di dalam perspektif pelanggan. Kemudian yang ketiga juga kita melihat di sini bahwa perspektif proses bisnis internal. Nah, di situ kita bisa memperhatikan nilai-nilai yang diinginkan konsumen ya, dapat memberikan pengembalian yang diharapkan oleh pemegang saham yang meliputi inovasi ya. Jadi di situ berujung juga kepada, bukan hanya kepada konsumen ya, tetapi juga kepada yang pemegang saham ya, yang ikut memberikan dukungan kepada perusahaan kita atau Oke, kemudian di sini yang meliputi inovasi, proses operasi, maksudnya pelaksananya, kemudian proses penyampaian produknya, kemudian jasa pelanggan. Nah, itu adalah bagian daripada perspektif proses bisnis internal. Kemudian yang terakhir, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan atau learning and growth ya. Nah, di sini kita lihat bahwa apa yang dilakukan dalam mengembangkan sebuah pengukuran itu tujuannya sebenarnya bagaimana supaya organisasi itu bisa berjalan ya dan tumbuh. Jadi berjalan dan tumbuh itu harapan yang sangat ideal sebuah organisasi ya, dengan menyediakan infrastruktur ya untuk mendukung pencapaian ketiga perspektif lainnya ya. Tadi ada keuangan, ada customer, kemudian ada yang lainnya mengenai proses proses bisnis internal. Oke, apa yang dilakukan ya? Yang perlu diperhatikan di situ adalah bagaimana karyawan ya, apakah karyawannya puas ya. Tentu di situ dalamnya bagaimana dia dilibatkan ya dalam pengambilan keputusan, pemberian pengakuan dan seterusnya. Kemudian juga kemampuan sistem informasi. Jadi sistem informasi yang dibutuhkan apakah mudah didapatkan, diperoleh, kemudian cocok, tepat ya, sesuai yang diinginkan, kemudian tidak perlu lama. Nah, itu semua menjadi penting di dalam hal memperhatikan faktor untuk penunjang daripada pembelajaran dan pertumbuhan ini. Nah, coba kita lihat ya bahwa dari setiap ada 4 komponen tadi ya, mulai dari perspektif finansial, customer, proses bisnis internal, kemudian yang terakhir adalah perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Itu semuanya terdapat 4 komponen penting. Jadi di situ
Misalnya untuk perspektif keuangan, mulai daripada apa tujuannya ya, atau objektifnya. Kemudian berikutnya adalah yang kedua adalah ukuran atau indikatornya apa ya. Jadi tujuan daripada itu tadi, yang pertama perspektif finansial, kemudian indikatornya apa, indikatornya finansial, kemudian target finansialnya apa, kemudian inisiatif atau langkah atau upaya ya, inisiatif ya. Jadi keempat ini merupakan komponen pada setiap perspektif yang ada ya. Oke, saya kira itu untuk perkenalan awal kita mengenai balance scorecard ya. Jadi ini adalah merupakan perkenalan awal tentang balance scorecard ya. Oke, terima kasih, semoga bermanfaat. Sukses selalu.